Qala ba'du mufassirin rahimahullah ta'ala fi qouli ta'ala wattaqullaha haqqa tuqatih. Jadi tentang nawaha wattaqullaha haqqa tuqatih. Sebagian mufassirin di tafsir rahimahullah ta'ala ini berkata dalam menafsiri qouli ta'ala wattaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah SWT. Kalau kita bahasakan tentang imtithalul awamir, taqwa, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita maknani wa taqwa, maknani adalah nawa imtithal. Berarti kan itu diganti. Dibahasakan dengan bahasa ditafsiri tadi wamtathilu awamirallah wajtanibu nawahiyahu haqqan wa haqqal imtithal. Wamtathilu awamirallah wajtanibu nawahiyahu haqqan imtithal wa haqqal istinab. Ketika itu dimaknani koyo makanya kemudian beliau nafsiri gini. Ba'du mufassirin nafsiri ini wa ayyuta'a wa la yusha. Jenenge bener-bener takwa kepada Allah adalah itu adalah artinya Allah ditaati dan tidak dimaksiati sama sekali. Wa yudkaru fala yunsa, dan diingat terus tidak pernah dilupakan. Wa yushkaru fala yukfar, dan selalu disyukuri tidak pernah dikufuri. Nah ini maknanya hakon itu. Ini menurut ba'dul mufassir. Maka ini perintah ini tidak mungkin dilaksanakan siapa yang bisa. Tidak akan bisa, siapa yang bisa. Bahkan Gusti Allah Kanjeng Nabi ngendika bahwa nek pamane kok menungso niki kok gak pernah melakukan dosa maka akan diambil oleh Allah, akan diganti dengan orang-orang yang berdosa dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin. Artinya menungso dijadikan ya kaya kene iki kabeh nabrak-nabrak. Bahkan gini, kalau mau menikah nabrak-nabrak apa juga karo dosa digantikan dengan orang-orang yang nabrak-nabrak tapi kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tidak mungkin kalau memang dimaknani seperti ini. Makanya kemudian tiga-tiga ini walai, maka bisa dinantikan disebut ini adalah mansuh. Wala yastati al-abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsin. Dan seorang hamba tidak akan mampu. Wala yastati, ada tidak akan mampu al-abdu Allah, hamba tidak akan mampu. Walau kana lahu, walaupun dia mempunyai. Walau kana lahu, walaupun dia mempunyai alfi nafsin ila nafsin, walaupun dia mempunyai 1.000.000 nyawa diberikan, ditambahkan kepada nyawanya. Sewu berarti kan sewu ping sewu sejuta. Makanya orang ini lima miliun, saya kan miliun, 1 juta sebut miliun. Kalau zaman dulu itu alfi rupiah alat pokoknya. Lau alfi nafsi wa alfi umrinya umri, dan punya sejuta umur ditambahkan kepada umurnya walaupun punya segitu banyaknya. Layastati'a, tidak akan mampu ayatakillah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Ayatakillah haqqa tuqatih. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah wa mahabbihi. Walaupun dia menggunakan semua itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa mahabbihi, dan untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna ini termasuk bersyukur, okay, itu bertakwa saja, artinya imtithalul awamir wastinabun nawahi aja tidak mungkin, dan tidak mungkin apalagi kalau sudah nopo syukur, apalagi nopo syukur, karena syukur itu karena apa jenenge ini, syukur itu artinya membandingi dengan, sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Karena bersyukur itu sesuai dengan apa yang kita mensyukuri nikmat, itu artinya kita nopo semestinya makna ngasih nggak? Artinya nopo kita melakukan sesuatu yang sebanding dengan apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Umpamanya dipikir kita dikei meripat atau wis piro niku regane. Kayak meripat tok niku lho. Kapan dihitung-hitung aku gak kesandung ping bolak-balik gak kesandung ronton dikei meripat. Aku iso moro rene krana mripat, iso kerja, iso nulis krana mripat, aku untuk kerja krana mripat. Dihitung kaya ngono, berapa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu dapatkan dari satu saja, belum yang lain. Ya mungkin sampai kemudian ono hadis, walaupun apa hadis niki ya rada dhaif. Ono hadis ono wong napa jenenge niki malaikat Jibril ngendika ning Nabi, saya melihat orang yang mau mati sujud di situ. Sujud di tengah laut, tengah laut. Saya melihat itu. Tapi seumben di dunia akhirat ketika dia mau mimpi, ketika dia mau jadi dihisab, ditakoni ke arah Gusti Allah, kamu masuk surga karena apa? Demikian saya dulu nenggone nopo di tengah laut. Di tengah laut terisolir, entah dia mengisolisir diri, mengisolasi diri, atau dia nopo terisolasi. Sejelas dia di tengah laut yang cukup hanya untuk sholat, ada mata, ada air di bawah nopo sini di bawah, di atas nopo di bawah, dan di situ ada 5 yang makan tiap hari, makan satu yang tunggu makan terus. Dia ke bawah untuk ke atas mau sholat lagi. Kalau ini mangan si cipta kemudian mungkin maksiat lagi, tidak pernah maksiat. Ketika dia mikir ngono, kemudian ya Allah, kalau masuk surga karena saya tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Saya melakukan ibadah terus ratusan tahun sampai nyaluk sujud, mati dalam keadaan sujud. Jadi malaikat Jibril sampai saya melihat setiap kali naik turun, saya melihat orang itu loh sujud kok mati sujud. Saya masuk surga karena amalku ya Allah. Saya masuk surga karena amal. Kemudian Allah SWT merintahkan kenikmatan mata kalau nggak salah. Jadi kenikmatan mata ditimbang. Kenikmatan mata ditimbang. Kemudian nopo hasil jerih payah. Kemudian nopo itu sudah kalah, belum kenikmatan yang lain. Maka kemudian Allah SWT memberikan malaikat juru ilan nar, seret ke neraka. Dan dia ngomong, ya Allah, nadkhulu nawa jannatil birahmatik. Ya Allah, kula manful swarga karena rahmat jenengan, karena anugerah panjenengan. Kemudian dipanggil lagi udkhulul jannah, nikmal abdu anta. Masuk surga. Alangkah sebaik-baiknya hamba termasuk kamu. Nikmal abdu. Ada sebaik-baiknya. Makanya gini, makanya kanjeng Nabi nyebut sebaik-baiknya makhluk kanjeng Nabi. Gak orang sing amal kayak kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi mendikan apa? La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang amalnya bisa memasukkan surga. Wala anta ya Rasulullah sahabat. Engkau juga enggak bisa amal memasukkan surga. Wala anta. Illa ayyatahummadani ya bi rahmatih. Kecuali kalau Allah memberi rahmat aku besar. Nah, makanya ini tidak mungkin. Walaupun harta semuanya, kanjeng Nabi sing kaya ngono wae lho. Ngendika kaya ngono. Maka enggak mungkin kita bisa mensyukuri nikmat yang tidak mungkin. Itu belum sing napa nek ora maksiat umpamane nek ana wong gak maksiat sama sekali. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'ati, walaupun semua itu digunakan untuk taat kepada Gusti Allah Maha Tinggi. Wa dzalika li'ummi haqqillah, wa li'idami haqqillah ta'ala 'ala ibadi, karena itu karena besarnya haknya Allah atas hambanya. Wa li jalali 'azamatillah, dan karena besarnya keagungan Allah. Wa uluwi kibriya, dan tingginya napa kibriya dari yakni napa jenis keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Keagungan keluhuran Allah SWT. Wartifa'il majdi, dan karena tingginya keagungan Allah. Majid dari keagungan.
Wa qad qala afdhalul qa'imina bihaqqillah wa akmalihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan afdhalul qa'imin bihaqqillah, orang yang paling agung-agungnya, orang yang bisa melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melaksanakan, bukan yakni qa'imin di sini bukan maknanya yang bisa melaksanakan 100%, yakni maksudnya orang-orang yang berbuat untuk melaksanakan hak itu si Allah. Orang yang paling baik di antara orang itu Sayyidina Muhammad SAW dalam doanya berkata kayaknya, berkata itirafan bi al-ajzi anil qiyam bi isa'itanah, sebagai pengakuan bahwa tidak mampu untuk melakukan anil qiyam bil ajzi, itirafan sebagai pengakuan bil ajzi, pengakuan tentang ketidakmampuan anil qiyam untuk melaksanakan bi isa'itanah, untuk mendatangkan semua pujian. Kalau bahasa itu nonggepkan pujian, pujian dari mendatangkan semua pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok syukur, anak kok ayo gak bisa. Sini. Hamad. Ini alhamdulillah sudah disebut hamad. Nek tanah itu mulai Rabbil Alamin yang sudah berkhidmat kepada kita, ini tanah. Yang sudah memberi keimanan kepada kita, ini tanah. Foto-foto pujian. Tapi kalau hamad hanya sekedar kayak alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi hamad. Nek tanah, kan alhamdulillah wis memuji dengan insyaallah. Ketika apa tanah? Tanah itu menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau alham tidak harus menyebutkan kebaikan. Alhamdulillah wis muji Allah. Tapi tanah dah. Makanya kan hamidallah wa atna alaihi sering dikumpulkan. Hamidallah wa atna alaihi. Nah, di sini makanya alhamdulillah kan wis cukup alhamdulillah. Akhirnya puji di sini artinya mendatangkan semua sifat-sifat Allah, kamu sebutkan satu persatu tidak mungkin bisa. Jadi ketika Gusti Allah, ketika Nabi dalam doanya beliau dalam doanya sebagai pengakuan bahwa beliau tidak mungkin mendatangkan semua hal-hal baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini a'udzu biridhoka min sakhatik, ya Allah aku minta perlindungan dengan ridhomu dari murkamu, wa bi mu'afatika an uqubatik, dan dengan memberi keselamatanmu dari hukumanmu, wa a'udzu bika dan aku minta perlindungan denganmu dari engkau. Jadi minta perlindungan dengan engkau dari minta perlindungan dengan engkau, dengan kepadamu dari hal-hal yang engkau takdirkan, engkau jatuhkan, engkau nama jenis ini kamu timpakan kepada dunia ini hal yang buruk, engkau timpakan kepada kami, minta perlindungan engkau dari hal-hal tersebut. La uksi, dan ini mahal khairnya di sini yang menjadi pokok pembahasan. La uksi sana'an alaih, saya tidak mampu untuk menghitung, untuk mendatangkan sana'an alaih, pujian kepadamu. Jadi tanah yang dimaksud tanah, jadi pujian-pujian yang semua disebutkan semua kebaikan itu si Allah tidak mungkin. La uksi sana'an alaika anta kama atnaika atas, engkau seperti yang engkau puji pada dirimu sendiri. Hanya kamu yang mampu, hanya engkau sendiri yang mampu untuk memuji diri kamu sendiri. Engkau seperti yang kamu puji, kalau Gusti Allah mampu memuji dirinya sendiri, menyebutkan semua kebaikannya. Anta kama atnaika atas. Wa qad darabana annallah lillahi malaikatan lam yanzalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujud. Dan nyampe kepada kami dari sebuah hadis, sesungguhnya Allah memiliki lillahi, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat lam yanzalu, yang terus mundu khalaqah, mulai dari Allah menciptakan, ya, selalu fi ruku'in, dalam ruku', wa sujudin, dan selalu dalam sujud, wa tasbihin, dan selalu dalam tasbih, wa taqdisin, dan dalam mensucikan ibadah. Tasbih
terus untuk layak turunan, mereka tidak kendor, tidak pernah dari perbuatan terus belas subhanallah terus wala yastaghiluna bi ghairi, dan mereka tidak tersibukkan kecuali dengan itu, tidak tersibukkan dengan yang lain. Wis pokoknya itu terus. Fa idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi di hari kiamat, yaqulun subhanaka wa lakal hamd maaf subhana, kami mensucikan Engkau, Maha suci Engkau, wa lakal hamd, dan semua pujian untuk Engkau, ma'arafnaka haqqa ma'rifatika, kami tidak mengenal benar-benarnya mengenal Engkau. Saya tidak mengenal Engkau, yakni mengetahui tentang mengetahui apa kebaikan kamu, wala abadaka haqqa, kami tidak pernah menyembah kamu dengan benar pada Engkau, padahal nopo rukuk terus padahal nopo maca kudus terus mensucikan Allah, tapi kami tidak pernah menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya menyembah. Bagaimana dengan menungso? Yang jelas kami bisa dapat diperintahkan haqqa tuqatihi, wattaqullaha haqqa tuqatihi, ini tidak mungkin mampu. Akan begitu. Waqad qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, inna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatihi, ketika Allah Subhanahu wa taala ittaqullaha haqqa tuqatihi mansukhun, dinasakh, dihapus di qaulihi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian, semampunya. Ini dinasakh dengan itu. Ini sebagian ulama, sebagian tidak mansuh. Wa qala ba'dhum al-ayatu tsaniyah mubayyinatun lil murad, sebagian yang tidak itu. Ayat yang nomor 2 fattaqullaha mastata'tum ini mubayyinatun lil murad, ini menjelaskan kepada yang dikehendaki minal ayatil ula, dari ayat yang pertama. Bukan kok nasr maksudnya wattaqullaha haqqa tuqatihi itu adalah bahwa cukup dengan kamu bertakwa semampu kamu. Jadi haqqa tuqatihi itu maknanya semampu, bukan kok makna seperti itu. Disebut bahwa benar-benar bertakwa adalah ketika kamu sudah usaha mati-matian untuk bertakwa kepada Allah SWT. Itu sudah bertakwa. Lana sifatun laha, bukan kok nasah pada ayat yang pertama tadi. Nasah yakni menghapuskan hukum. Jadi wahada huwa shawab, dan ini yang kedua ini adalah yang benar menurut beliau, insyaallah ta'ala. Insyaallah ini yang kedua yang benar. Dalam masalah nasih mansukh seperti ini. Nasih mansukh itu ono ayat satu yang hukumnya dihapuskan dengan ayat yang lain, atau ono hadis dihapuskan dengan ayat yang lain, dihapuskan dengan ayat yang lain. Ini selagi masih bisa dimaknani yang lain, tidak nasih mansukh, maka ini jalan terakhir. Artinya tidak digunakan untuk dikatakan nasih mansukh. Ini cara para ulama seperti ini. Jadi nasih mansukh itu nomor tidak ini nasah ini tidak dikatakan seperti itu, kecuali ketika sudah nomor terpaksa, ketika sudah tidak nomor jalan memang itu, dan kadang-kadang memang seperti itu. Ini nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang menziarah ya. Jadi itu contohnya Kanjeng Nabi. Apakah ziarah kubur untuk ngiling faina untuk kan terusan ini teknik cara hasil ini kita harus biasa melihat apa jenis ini ala fazuruha. Di sini berarti dulu di Rasulullah melarang, kemudian memperbolehkan. bahkan dohiri nopo perintah dohiri. Sebab nopo, sebab Rasulullah mencontohkan. Walaupun di dalam ilmu usul fikih dikatakan kalau ono perintah
setelah larangan, maka hukumnya kembali kepada seperti hukum. Nanti bahkan kadang ibarat apa menunjukkan apa ibarat diperbolehkan. Nah, ono larangan, apa perintah setelah apa larangan, ya kembali kepada hukum sebelumnya. Pada karo apa jenis ini, napa sih kayak napa kayak apa jenis ini di Quran itu simpan napa berburu napa kayak wa idza halaltum fastabtu, ketika kamu sudah tahallul fastabtu maka berburulah. Nah, orang yang mengatakan berburulah kemudian menjadi sunnah berburu kan. Maksudnya di sini adalah apa sunnah? Apa jenis sunnah? Apa diperbolehkan?